Filsafat pendidikan, Mas Nadiem Makarim versus Howard Gardner versus Paman Apik. Oke, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya, Paman Apik Agus Germanto. Kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan yang spektakuler, yaitu multiple intelligences. Yang dirumuskan oleh Howard Gardner pada tahun 1980-an, yaitu Howard Gardner menunjukkan ada 7 kecerdasan. Waktu itu 7 kecerdasan yang kemudian bertambah menjadi 8 kecerdasan dan bahkan bisa lebih sampai 9 ya. Dan terus berkembang penelitian dari Howard Gardner. Dan bagaimana konsep filsafat pendidikan multiple intelligences ini diterapkan di Indonesia, maka kita akan mencoba mengkaji bagaimana Mas Menteri Nadiem Makarim menerapkannya. Tapi karena pandemi kita kayaknya nggak bakal banyak mengkaji di sana, tapi kita akan memberikan masukan-masukan yang menarik. Multiple intelligences, apa sih kehebatannya? Karena dengan rumusan yang terbukti bahwa banyak kecerdasan, maka itu membantah teori pendidikan yang sebelumnya yang mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu adalah IQ. IQ saja. Gitu. Nah, multiple intelligence Howard Gardner ini menawarkan yang itu tadi, banyak ya. Nah, siapakah Howard Gardner? Kita bisa baca di sini adalah seorang profesor yang menekuni ya, yang menemukan tadi teori of multiple intelligences dan menekuni philosophy of mind, kemudian psikologi kognitif, bagaimana cara kerja otak, dan akhirnya juga banyak dikaitkan kepada filsafat pendidikan. Aslinya beliau ini Howard Gardner lebih banyak kepada filosofi kognitif ya, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mengambil keputusan, bagaimana orang merespon sesuatu. Oke, kecerdasan IQ ini memang masuk salah dua dari teorinya Howard Gardner. IQ itu apa sih? IQ itu yang diukur ada dua, yaitu matematika dan yang kedua adalah bahasa. Matematika itu yang diukur ya seperti kita tahu, yaitu kemampuan berhitung, kemampuan berlogika. Nah, semakin tinggi kemampuannya berlogika, semakin tinggi kemampuannya mengambil kesimpulan, maka IQ-nya juga makin tinggi. Itu dalam kategori matematika. Howard Gardner mengakui ini, tapi ini satu bagian saja dari 8 bagian atau 9 bagian yang masih terus berkembang. Dan yang kedua adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa, bagaimana menyusun kalimat, memahami kalimat, kemudian mengubah satu kalimat ke kalimat yang lain, bagaimana mencari sinonim, antonim, dan menarik kesimpulan berdasarkan kalimat, ini kecerdasan bahasa. Dua kecerdasan ini adalah yang menentukan IQ. Dulu sebelum zaman Howard Gardner, kecerdasan manusia diukur dari dua ini. Jadi orang yang ahli matematika, yang mahir matematika, dan mahir bahasa, maka IQ-nya tinggi. Yang IQ-nya tinggi, maka dia dianggap sebagai sukses dalam dunia pendidikan. Tapi itu dibantahkan oleh Howard Gardner sejak tahun 1980. Di antara yang paling kuat membantah dari Howard Gardner ini adalah peneliti berikutnya yang sebenarnya jurnalis, yaitu Daniel Goleman. Daniel Goleman, yang dikenal dengan Goleman, merumuskan namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang ditemukan oleh Daniel Goleman ini diklaim, dibuktikan oleh penelitiannya Daniel Goleman bahwa lebih besar menentukan sukses seseorang daripada IQ. Sebut saja kecerdasan emosi itu EQ ya, gitu misalkan EQ lah, emotional quotient ya, meskipun nggak terlalu cocok nggak apa-apa ya, karena aslinya emotional intelligence ya gitu. Sebut saja EQ, kecerdasan emosi, itu bahkan 80% lebih menentukan sukses seseorang daripada IQ-nya. Dan Goleman menyatakan bahwa dia merumuskan kecerdasan emosi ini memang berdasarkan teori dari Howard Gardner, yaitu Daniel Goleman mengambil dua kecerdasan paling penting yang dirumuskan oleh Howard Gardner. Satu interpersonal, yang kedua adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal itu adalah kemampuan seorang mengenali diri, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengendalikan diri. Di dunia kerja, di dunia nyata, kemampuan mengendalikan diri, memotivasi diri, mengatur amarah, mengatur semangat, itu jauh lebih penting daripada IQ. Dan yang kedua adalah interpersonal, yaitu kemampuan, kecerdasan bersama orang lain. Bagaimana berkomunikasi yang bagus, bagaimana merasakan empati perasaan orang lain, dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan cerdas menghasilkan kinerja-kinerja yang lebih tinggi. Dua kecerdasan ini, yaitu intrapersonal dan interpersonal, terbukti mengantarkan sukses besar orang-orang besar di seluruh dunia. Jadi, EQ, kecerdasan emosi, jauh lebih penting daripada IQ.
Dan ini juga dirumuskan tahun 90-an oleh Daniel Goleman tadi dan mendapat dukungan yang besar, berbagai macam riset-riset mendukung, membenarkan teori kecerdasan emosi. Saya sendiri menulis buku tahun 2000-an tentang kecerdasan emosi, kecerdasan IQ, dan juga kecerdasan spiritual. Oke, nah mengapa kita tidak buru-buru menambah kecerdasan spiritual? Mereka juga. Karena memang ada aturan-aturan bahwa kecerdasan itu perlu riset-riset, standar-standar khusus untuk masuk dalam jenis satu kecerdasan. Dari 4 yang tadi, Howard Gardner masih menambahkan 3 lagi pada awalnya ya, yang 4 tadi, yaitu saya menyebutnya kecerdasan bakat. Termasuk di sini visual, audio, dan kinestetik. Visual itu adalah orang yang mempunyai bakat dalam seni rupa, pandai melukis, pandai membaca pola gambar, geometri, mengungkapkan perasaan dengan lukisan-lukisan. Itu kecerdasan tersendiri. Tidak semua orang memilikinya. Yang kedua, kecerdasan audio. Kemampuan memainkan musik, piano, gitar, gendang, kemampuan menyanyi, kemampuan mengenali nada. Kecerdasan musik, kecerdasan suara ini juga khas, tidak semua orang punya. Itu bukan IQ, dan itu juga bukan kecerdasan emosi. Itu independen menurut Howard Gardner. Dari penelitian Howard Gardner, memang iya. Dan kemudian yang ketiga, kecerdasan gerak. Bagaimana menendang bola. Wah, kalau mau dicontoh-contohkan sebenarnya ada banyak masing-masing contohnya ya. Pemain sepak bola, petinju, pemain tenis tingkat nasional. Nah, itu kecerdasan gerak. Di mana itu tidak berhubungan dengan IQ, juga tidak secara langsung berhubungan dengan kecerdasan emosi. Itu adalah kecerdasan multiple intelligences. Yang kemudian juga terus bertambah. Kecerdasan multiple intelligences ini, kecerdasan multi cerdas saya menyebutnya, ketambahan kecerdasan alam dan kecerdasan spiritual. Meskipun untuk kecerdasan spiritual ini Howard Gardner waktu itu belum begitu yakin karena masih menunjuk bukti-bukti yang lebih kuat, tapi kalau kecerdasan natural kayaknya lebih yakin. Tapi kecerdasan spiritual, kemampuan rohani sudah lama diakui oleh banyak orang. Nah, kecerdasan alam itu seperti apa sih? Kecerdasan alam itu adalah misalnya seseorang yang begitu mudah mengenali bagaimana menanam jagung, menanam padi. Jadi ada orang yang kalau menanam padi, itu padinya tumbuh dengan baik. Kalau menanam jagung, tumbuh dengan baik. Tapi orang lain menanam jagung, menanam padi, tidak tumbuh sebaik dia. Karena ternyata ada bakat tersendiri, ada kecerdasan tersendiri dalam menanam, dalam natural itu. Termasuk juga mengenali binatang. Ada orang yang bisa mengenali, berbicara dengan binatang ya, kucing nurut atau anjing nurut sama dia. Sementara orang yang lain sama kucing malah digigit sama kucingnya, sama anjing malah dimarahin sama anjing. Bisa gitu ya. Jadi ini kecerdasan yang independen, kecerdasan alam dan kecerdasan rohani. Nah, yang kemudian juga akhirnya berkembang terus dan kita akan mencoba bagaimana filsafat pendidikan di Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Mas Nadiem Makarim ini. Nah, saya mengusulkan kurikulum di kita secara filosofis itu digeser menjadi kurikulum yang sedikit menggigit. Gimana itu? Kurikulumnya harus sedikit, tapi kemampuannya menggigit begitu kuat. Ini saya harap Mas Nadiem Makarim bisa merombak kurikulum seperti itu. Toh Mas Nadiem juga diperintahkan oleh Pak Presiden dari awal-awal sebelum pandemi untuk merombak, merevolusi kurikulum. Yaitu yang ke-1 multi kurikulum. Indonesia itu hampir 300 juta penduduknya. 270 juta. Dan siswanya sekitar 50 juta siswa. Ya kan? Sedangkan penduduk Singapura itu sekitar 5 juta. Singapura itu satu negara 5 juta. Kita itu berapa kali lipat dari Singapura? 50 kali lipat, 60 kali lipat dari Singapura. Singapura punya satu kurikulum, Indonesia punya satu kurikulum, padahal 50 kali lipat kita. Tampaknya nggak sebanding kan, gitu. Jadi wajar kalau kita Indonesia, menurut saya memikirkan multi kurikulum. Ya minimal bayangan saya ada 3 kurikulum. Jadi kurikulum barangkali yang pertama adalah yang cocok untuk daerah yang fasilitasnya minim. Dibuat kurikulum yang paling tepat untuk itu. Di sana barangkali belum ada internet, bahkan listrik mungkin sulit, begitu ya, transportasi sulit. Tapi kita punya kurikulum untuk daerah yang seperti itu.
Barangkali itu kurikulum yang ke-1. Kemudian kurikulum yang kedua adalah kurikulum yang cocok dengan sebuah kota barangkali atau sebuah wilayah yang digitalnya, teknologinya udah sangat canggih. Tentunya kurikulumnya bisa beda dong. Bahwa internet ada di mana-mana, begitu cepat, multimedia ada, orangnya juga banyak yang kaya, dengan kurikulum yang di daerah tadi yang sama sekali nggak ada listrik barangkali, sulit mencari listrik. Nah, ini mungkin saja. Dan barangkali yang ketiga yang di tengah-tengah di antara itu. Jadi usulan saya, yang pertama, secara filosofis, adalah wajar bahwa kita mempunyai kurikulum lebih dari satu, misalnya 3 menurut saya. Yang kedua, kurikulum kita harus langsing. Sudah banyak yang keberatan bahwa Indonesia itu kurikulumnya terlalu gendut, terlalu banyak. Belum lagi ketika kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, itu satu semester terakhir ya, semester 6, itu ujiannya banyak banget itu. Itu satu semester hampir dipenuhi oleh ujian demi ujian. Ujian praktek, ujian teori, ujian praktek lagi, ujian muatan lokal, ujian muatan internasional. Ujian yang macam-macam lah. Jadi kita harus membuat bahwa kurikulum kita langsing. Di saat yang sama, kurikulum yang langsing ini bersifat dinamis. Bisa untuk terus maju, bisa menyesuaikan berbagai macam perubahan zaman. Bisa menyesuaikan berbagai macam situasi lokasi. Nah, ini tantangan buat Mas Nadiem Makarim dan masukan dari Paman Apik kira-kira. Nah, lebih konkretnya gimana? Kalau kita masuk kepada konten kurikulum. Nah, ini Paman Apik mengusulkan untuk konten kurikulum itu bisa dibagi 3 juga. Satu, kurikulum utama, yang kedua kurikulum inti, dan yang ketiga kurikulum inovatif. Kurikulum utama itu misalkan adalah termasuk agama, PPKN, barangkali olahraga, wirausaha. Itu kurikulum utama, paling utama. Agama, budi pekerti itu. Dan kurikulum utama ini diajarkan dengan baik, dididik dengan baik, tanpa tes. Wajar dong mengajarkan agama tanpa tes. Misalkan ada seorang ustadz atau seorang romo mengajarkan agama kepada jamaahnya. Apakah setelah itu masing-masing dites? Misalkan pengajian di masjid, seorang ustadz memberikan pendidikan agama di masjid, kemudian sebelum keluar masjid, ngisi dulu tes. Kan enggak juga. Jadi untuk kurikulum utama adalah diajarkan dengan baik, disampaikan dengan baik, tanpa tes. Sehingga siswa juga senang dong. Lalu yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa kalau tanpa tes? Tanpa tes bisa asesmen. Asesmen boleh-boleh saja. Dan saya kira Mas Menteri Nadiem Makarim sangat paham dengan asesmen. Karena beliau juga yang mengusulkan asesmen nasional, kan? Mengganti ujian nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum inti. Kurikulum inti ini termasuk matematika, bahasa, dan menurut saya penerapan matematika dan bahasa, yaitu sains dan sosial. Ya tergantung jurusan ya. Tapi yang paling utama adalah matematika dan bahasa. Kurikulum inti ini harus diajarkan dengan baik, dengan standar yang ketat, dengan proses yang sangat bagus, dan ada tes standar. Nah, kalau ini memang ada nilai. Beneran ada nilai, ada kompetisi untuk matematika, untuk bahasa, sains, dan sosial. Jadi hanya 4 ini aja kira-kira yang diteskan di rapot anak-anak. Yang lainnya asesmen. Tidak menentukan kelulusan. Barangkali ya, kalaupun menentukan, yang lainnya bisa dengan berbagai macam cara. Tapi kalau nilai yang menentukan kelulusan misalnya, itu ya inti ini saja. Matematika. Jadi anak berkompetisi matematika tingkat tinggi, boleh. Bahasa tingkat tinggi, boleh. Apalagi yang berminat. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah inovatif. Nah, kurikulum inovatif ini adalah ya barangkali sekolah-sekolah tertentu akan membuat unggulan-unggulan kurikulum inovatif. Ada sekolah tertentu di samping kurikulum utama dan inti, dia mengunggulkan misalkan olahraga. Jadi kalau di sekolah tersebut mendapat pembinaan khusus olahraga, apakah sepak bola atau bulu tangkis, sehingga anak-anak juga senang. Oh, aku memilih sekolah A, karena di sana unggul dalam bulu tangkis dan sepak bola. Sekolah yang lain barangkali kurikulum utama dan inti sama, tapi mengunggulkan wirausaha. Aku ngambil sekolah yang B deh, karena di sana suasana wirausaha berkembang dengan baik. Atau aku memilih yang C misalkan, bahwa di sana adalah sekolah yang mengajarkan seni dengan baik, misalnya begitu. Jadi dari ini, dengan membagi 3 konten kurikulum ini, kurikulum menjadi langsing dan progresif.
dan dinamis. Karena hanya sedikit yang diujikan, tapi penyampaiannya dengan kualitas yang sangat tinggi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen atau pertanyaan di bawah ini. Semoga Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih.